Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Saya di sini akan mempresentasikan panduan lengkap cara menyusun suatu artikel atau tesis gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu ada tentang halaman judul gitu ya. Nah, ini untuk halaman judul adalah komponen pertama yang akan dilihat oleh pembaca dan penguji tesis Anda. Halaman judul harus menampilkan identitas lengkap dari tesis Anda. Judul penelitian harus jelas, spesifik, dan lebih dari 20 kata ataupun sesuaikan dengan peraturan yang ada di universitas masing-masing gitu ya. Nah, halaman ini juga mencantumkan nama lengkap, terus NPM atau NIM, program studi dan institusi pendidikan yang sedang dijalani. Nah, di biasanya juga di bagian tengah terdapat logo universitas. Jangan lupa juga mencantumkan tahun penyelesaian halaman judul. Ini sangat penting untuk keabsahan dokumen resmi tesis Anda. Nah, yang kedua, untuk pembahasan abstrak. Abstrak merupakan suatu ringkasan komprehensif dari seluruh isi tesis Anda. Panjang ideal abstrak adalah antara 200 hingga 300 kata. Yang menarik, abstrak harus ditulis dalam dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa Inggris. Fungsi utama abstrak adalah memudahkan pembaca untuk memahami inti penelitian Anda dengan cepat. Abstrak harus bisa berdiri sendiri. Artinya, orang yang hanya membaca abstrak sudah bisa memahami gambaran umum penelitian Anda. Dalam abstrak, Anda harus menyertakan latar belakang singkat, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama penelitian, dan kesimpulan penting. Jangan lupa menambahkan 3 hingga 5 kata kunci di akhir abstrak. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan merupakan fondasi dari tesis Anda. Di sini kita menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Mulailah dengan memaparkan konteks dan latar belakang masalah yang Anda teliti. Jelaskan mengapa topik ini penting dan relevan, kemudian identifikasi gap atau kesenjangan dalam penelitian yang sudah ada. Apa yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya? Setelah itu rumuskan pertanyaan penelitian dengan jelas apa yang ingin dijawab melalui penelitian yang sedang disusun. Jangan lupa juga menyebutkan tujuan penelitian, manfaat yang akan diberikan baik secara teoritis maupun praktis, serta ruang lingkup atau batasan penelitian. Pendahuluan yang kuat akan membuat pembaca tertarik untuk melanjutkan membaca tesis yang sedang digarap. Dan selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka adalah bagian yang sangat krusial dalam tesis. Di sini mengulas teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Mulailah dengan mendefinisikan konsep-konsep kunci yang akan digunakan, kemudian review penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dibahas, dan ini juga yang disebut sebagai um, state of the art dalam bidang yang sedang dikerjakan. Tunjukkan juga apa yang sudah diteliti dan apa yang belum. Disinilah menunjukkan posisi penelitian dalam konteks penelitian yang lebih luas. Bangunlah kerangka teoritis atau kerangka konseptual yang akan memandu penelitian. Jika penelitian yang sedang digarap menggunakan pendekatan kuantitatif, maka diperlukannya merumuskan hipotesis. Tinjauan pustaka yang baik menunjukkan bahwa memahami bidang penelitian dengan secara mendalam. Kemudian masuk untuk metodologi. Jika pendahuluan menjawab mengapa, maka metodologi menjawab dengan bagaimana penelitian ini dilakukan. Nah, kemudian dijelaskan secara detail desain penelitian yang Anda buat. Terus, apakah menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau mixed methods?
Sebutkan juga populasi dan sampel penelitian yang sedang Anda kerjakan. Bagaimana cara Anda memilih sampel? Jelaskan juga instrumen penelitian yang digunakan, apakah kuesioner, pedoman wawancara, atau alat lainnya. Dan uraikan prosedur pengumpulan data, mengapa teknik tersebut sesuai dengan penelitian. Jangan lupa membahas validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian ada juga hasil penelitian. Nah, di mana hasil penelitian? Tempat untuk menyajikan semua data dan semua temuan yang penting. Diingat, bab ini juga menyajikan data secara objektif tanpa interpretasi, dan mulailah dengan mendeskripsikan karakteristik responden atau subjek penelitian. Kemudian sajikan data deskriptif, gunakan tabel, grafik, dan diagram untuk memvisualisasikan data dengan jelas. Jika melakukan analisis statistik, maka masalah yang telah dibuat di pendahuluan, jika ada hipotesis, tunjukkan hasil uji hipotesis. Ingat, hanya melaporkan apa yang ditemukan, bukan mengapa atau maknanya. Interpretasi akan dilakukan pada bab berikutnya. Nah, dan di sini ada pembahasan. Pembahasan adalah bab yang paling kritis dalam tesis gitu. Di sini juga menginterpretasikan hasil yang telah disajikan di bab sebelumnya. Apa makna dari temuan-temuan? Kaitkan temuan dengan teori-teori yang telah Anda ulas di tinjauan pusaka. Apakah temuan mendukung teori yang ada atau justru bertentangan? Bandingkan juga hasil penelitian yang digarap dengan penelitian-penelitian terdahulu. Apa persamaan dan perbedaannya? Mengapa ada perbedaan? Jelaskan implementasi temuan, baik secara teoritis maupun praktis, yang sangat penting. Bersikaplah objektif dan jujur, akui kelebihan penelitian yang Anda buat. Tetapi juga keterbatasannya ini menunjukkan kedewasaan akademik yang Anda terima gitu. Pembahasan yang mendalam dan kritis akan membedakan tesis yang baik dari biasanya saja. Dan yang terakhir ini ada bab kesimpulan, di mana bab kesimpulan adalah penutupan dari tesis. Di sini harus menjawab tujuan penelitian secara eksplisit, jangan menambahkan informasi baru gitu. Dan ringkas temuan-temuan utama penelitian dengan jelas dan padat. Nyatakan dengan tegas apa kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu yang sedang diteliti. Kemudian berikan saran. Saran itu terbagi dua. Pertama, saran praktis untuk praktisi atau mengambil kebijakan yang bisa memanfaatkan hasil penelitian. Dan yang kedua, saran untuk penelitian selanjutnya. Apa yang bisa diteliti lebih lanjut? Apa keterbatasan penelitian yang bisa diperbaiki oleh penelitian berikutnya? Jika relevan, sebutkan implikasi kebijakan dari penelitian. Dan kesimpulannya, yang baik harus ringkas, jelas, dan memberikan klosur yang memuaskan gitu. Dan yang selanjutnya ada daftar pustaka, di mana ini komponen yang sering dianggap remeh padahal sangat penting. Di sini harus menyusun semua referensi yang Anda kutip dalam tesis gitu. Dan perhatikan hanya sumber yang benar-benar dikutip yang oleh masuk daftar pustaka. Gunakan format yang sesuai dengan standar universitas yang ditentukan gitu. Dan komponen yang terakhir ini adalah berupa lampiran. Lampiran yang berisi data tambahan dan dokumen pendukung yang tidak dimasukkan ke dalam bab utama karena akan membuat teks terlalu panjang atau mengganggu alur pembacaan. Dan apa saja yang masuk ke dalam lampiran? Di sini yang pertama adalah instrumen penelitian seperti kuesioner lengkap ataupun pedoman wawancara, dan yang kedua eh, tentang penelitian kualitatif. Ketiga, output dari, mungkin ada yang meneliti dengan memakai software dan itu dimasukkan seperti SPSS ataupun in vivo. Kemudian dokumentasi, foto jika relevan, terus kalau ada surat-surat perizinan penelitian yang Anda dapatkan, dan yang keenam untuk data mentah atau raw data Anda. Nah, dan juga yang terakhir mungkin ada tips untuk sukses menulis tesis. Menurut berbagai referensi yang saya baca juga, untuk sukses yang pertama adalah mulailah dengan membuat outline yang jelas gitu. Perencanakan struktur tesis Anda dari awal
dua konsultasi secara rutin dengan pembimbing gitu deh. Dan juga jangan menunggu sampai tesis selesai baru konsultasi gitu. Nah, yang ketiga juga buat timeline yang realistis, dengan terlalu optimis dengan waktu gitu. Dan keempat juga lakukan dokumentasi sejak awal penelitian dengan menunda-nunda. Dan yang kelima, revisi berkali-kali, tidak ada yang namanya first draft yang sempurna. Dan beberapa tips tambahan, disiplin dan konsisten menulis setiap hari, baca banyak tesis di bidang yang eh, Anda kerjakan untuk mendapatkan inspirasi, ikuti pedoman penulisan universitas dengan secara ketat, manfaatkan reference manager untuk memudahkan citasi, dan juga minta feedback dari teman-teman sejawat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama dan alhamdulillah. Saya tutup untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.